kopi gitu yang isi nama cak ngomong mau cari kopi didinya ayah segala paket lengkap. Mantap ke subuhnya, ke subuh siap. Siap ke subuh siap. Oke siap. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. قال الله تعالى في آياته القرآن الكريم وهو أصداق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillah ya rabbil alamin. Yang pertama-tama, yang paling utama dan yang menjadi nomor yang utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur. Yang mana Allah Subhanahu wa taala atas kuasanya telah menciptakan makhluk yang istimewa. Apa yang termasuk istimewa ini adalah Allah Subhanahu wa taala atas kuasa telah menciptakan makhluk yang berpasang-pasangan. Ustaz, apa itu yang berpasang-pasangan? Contohnya Ustaz, yang pertama Allah menciptakan ada bumi, ada langit. Allah menciptakan ada daratan dan lautan, ada hitam dan putih, ada laki-laki dan perempuan, dan ada aku dan kamu. Ya salam. Ustaz terima ya salam, ya salam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang agung. Berupa nikmat apa yang agung ini ya Ustaz? Berupa nikmat Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah mata. Yang mana mata ini adalah mata menjadikan kita untuk melihat jendela dunia. Coba kalian bandingkan dengan mata yang minus, puntennya, itu minus orang mah. Puntennya, kalian bandingkan matanya dengan orang-orang yang minus. Kumaha orang minus? Orang minus itu matanya, orang minus itu banyak kisahnya. Naik motor kencang, dilihat dari jauh itu kaleng, pas lagi dekat berus dari gunung, nabrak mereka. Nah itu banyak kisahnya. Siapa tuh? Ada gitu ada. Nah, jadi ini juga sebuah nikmat. Ini sebuah nikmat. Mana lagi nih yang Allah memberikan nikmat selain mata yang agung? Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa hidung. Hidung ini bukan hidung gaya Arif Ustaz Arif kemarin ya. Ya, menghirupkan ya, udara kotor bisa menjadi udara bersih. Coba kalian bandingkan orang-orang di rumah sakit yang sudah terbaring di ICU. Dia napasnya pakai bantuan napasnya itu berupa tabung, seharinya 700.000 kali dengan sebulan berapa juta? Berapa juta? Mas Santri, ibu-ibu, ibu-ibu. Gitu. Berapa juta? Enggak sekian juta. Enggak akan terhitung. Mampu kita bayar? Enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala sangat baik. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa nafas kita sehari-hari untuk memberikan nafas. Ya, tidak bayar, gratis. Makanya ini sebuah nikmatnya yang agung. Gimana kita untuk mensyukuri? Wahai Ustaz, gimana syukurinya? Nah, syukurinya berupa kita nafas kita juga untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan kebajikan. Kata musisi, gimana kata musisi? Udara mana kini yang kau hirup? Ya salam. Dan Allah telah memberikan nikmat lagi yang berupa mata, hidung, yang terakhir ada namanya mulut. Mulut, lisan. Yang mana lisan ini memberikan sebuah
apa namanya ya, nikmat paling besar juga. Nikmat berupa lantang berbicara sehingga bisa ditangkap orang lain dengan pengertian. Bahwasanya coba kalian bandingkan berupa lisan yang normal sama lisan orang yang sumbing, ya. Ada istilah sumbing ada? Ada? Enggak ada dong. Insya Allah taruh cita-cita apa bu, fasih semua fasihat mulutnya. Fasihat, amin amin ya rabbal alamin. Coba kalian bandingkan mulut yang normal sama mulut orang yang sumbing. Susah bu, mang teh. Kita ngomong sama orang sumbing itu susah. Yang ada ngeres dah ngomong sama dia mah. Yang ada pikiran kita jorok. Mat mau kemana mat? Lu mau kemana mat? Mau walung. Mau walung? Ah? Mau warung. Katanya bapak itu sakit dah. Oh, iya, meninggal. Iya, ah, oh mendingan kata dia mendingan. Ada di sono di Karawang ada tuh. Teman aneh. Namanya Mamat, namanya sumbing. Pokoknya kalau ngobrol sama dia susah dah, Pok, susah. Pokoknya pikiran kita traveling aja yang ada pikiran kita jorok gue. Iya. Mat katanya ente anaknya berapa? Ente anaknya berapa? Anak DIA. Hah? Anak DIA. Oh alhamdulillah udah 3 kata si Mamat. Nak. Walau minyak bek. Hah? Jorok amat lu Mat. Oh yang pertama baru lulus SMP. Awas hati-hati kalian, awas. Kata aku tadi apa, jangan kalian pikirannya traveling karena susah. Nah, baru nenek. Ah. Oh, baru lulus SD. Ada lagi nggak? Ada. Ya. Ada lagi? Ada. Yalah, ini baru bilangnya astagfirullahaladzim. Jorok lagi lu. Jorok amat kumat. Nah, ini baru not. Not. Apa sih? Oh baru bisa ngesot. Astagfirullah. Hati-hati kalian pikiran traveling baru bisa ngesot. Makanya lisan ini baru kita syukuri ya. Dengan berupa apa lisan ini kita syukuri? Dengan berupa lisan kita berupa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan sebagainya. Dan digunakan lisan kita untuk sebuah kebaikan, jangan untuk hibah kepada orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Ya salam. Oke, jangan. Salam serta salam tak lupa terlimpah curahkan kepada Baginda Alam Jenderal Islam, pemimpin Islam, panutan Islam, idola kita. Siapa? Baginda Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas dasar beliau telah membuahkan ajaran Islam dari zaman kegelapan kejahilian sampai zaman terang benderang yang modern saat ini. Yang mana berkat beliau, yang mana beliaulah yang memberikan syafaat nanti di yaumil qiyamah, nanti hanya beliau memberikan syafaat. Gimana cara kita untuk mendapatkan syafaat dari beliau? Nah, kita berupa sholat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk kita bareng-bareng sholat yuk, biar Nabi Muhammad nonton di acara malam ini bahwasanya umat-umatku sedang bersalawat. Yuk. Ya Nabi salam alaika ya Rasulullah, ya Habib salam alaika ya Habiballah, ya salam ya salam alaika ya Habibullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga salawat kita senantiasa didengar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan syafaat saksi di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Lanjut. Baru mau koding nih. Ya, katanya masih subuh ya. Selamat. Yang saya hormati dan Allah muliakan, pemimpin sekaligus pengasuh pondok pesantren Baitul Falah Al-Malikiyah, Abi dan Umi, semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala sehatkan badannya,
dijauhkan dari mara bahaya, dilancarkan rezekinya, dan selalu diberikan kesabaran dalam mendidik santrinya, dan selalu dalam naungan lingkungan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas jasa beliau dalam syair gimana? Kau jadi kiai itu jasa guru, kau jadi insinyur itu jasa guru. Teror tapal deui ampunan. Ya salam. Tak lupa kepada aparatur pemerintah Tarbiyatul Falah Al-Malikiyah, Rais dan Raisah. Kembali ke Rais dan Raisah ya. Semoga senantiasa selalu diberikan kesabaran dalam menjaga amanahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada warga santri dan santri yang sekarang nih malam ini yang selalu berbahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini tidak untuk berceramah ataupun pitato, ya, tadi saya sudah sampaikan. Tapi menyampaikan sepatah dua patah kata yang akan saya patah-patahkan pada hari ini juga. Yang pertama, bisa sebutin ya salam. Hadirin. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah ditentukan. Dan orang muslim setelah mengimani Allah Subhanahu wa taala, orang muslim setelah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala telah memenuhi persyaratan ibadah Islam. Senantiasa ada suatu hal yang sedikit yang harus kita wajibkan, harus kita kerjakan. Berupa apa? Berbuatlah kebaikan kepada orang tua kalian dan berbaktilah kedua orang tua kalian. Karena kenapa kita harus berbakti kepada orang tua? Bahwasanya orang tua adalah makhluk yang memang kita harus sayangi. Orang tua kita sudah melahirkan kita dari sejak buayan, mengasuh kita, mendidik kita, mengasih makanan yang bergizi buat kita sampai kita besar nanti, menyekolahkan kita, mengkuliahkan, bahkan memondokkan kita di sini. Dan kita wajib sebagai anak kita harus berbakti kepada orang tua. Sebagaimana dalam landasan Al-Quran surah Al-Isra yang berbunyi, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah kamu berbuat kebaikan kepada kedua orang tua kamu. Sudah jelas dalam firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita jangan sesekali durhaka kepada orang tua kita. Oh, dengerin ya. Jelas. Ustaz, gimana Ustaz buktinya kita sayang kepada ibu kita? Waktu kemarin ada tuh panggilan di Bekasi. Di Bekasi panggilan. Hadirannya itu banyak sekali anak TK. Coba Ustaz pengen dong dua orang maju tuh. Satu tuh, ini yang satu kamu apa? Sekolah Ustaz. Yang satu lagi apa? Yang satu lagi ini Ustaz ngaji doang ke sekolah. Oh, ngaji doang. Kebetulan itu temanya lagi sebuah berbakti kepada orang tua. Nah, terus yang sekolah tanya tuh sama saya, kamu sayang nggak sama ibu? Sayang katanya. Sayang bener? Sayang. Buktinya apa sayang? Apa bukti kamu bilang sayang kepada ibu kamu? Bisa ngasih apa kamu kepada orang tua? Saya bisa nyanyi Ustaz buat ibu. Nyanyi? Ya, pernah itu kemarin tuh saya nyanyi, terus ibu saya bangga, terus saya disayang lagi. Oh, nyanyi gimana? Nyanyi tuh dia tuh orang sekolah tuh, gimana nyanyinya? Ibuku sayang lagi nyuci ditendang. Astagfirullahaladzim. Ibuku sayang lagi nyuci ditendang. Katanya sayang, kok lagi nyuci ditendang? Bukan Ustaz, bukan. Hilap. Oh, ini anak sekolah nih.
Sekolah. Ada lagi nih yang bisa ngaji nih. Yang gak sekolah ngaji doang. Ngaji doang. Kamu sayang nggak kepada orang tua kamu, kepada ibu kamu? Sayang, Ustaz. Apa bukti kamu sayang kepada orang tua kamu? Saya cuma bisa doa doang, Ustaz. Habis sholat tuh saya sering amalin. Habis sholat wajib, sholat sunnah saya amalin terus. Gimana doanya? Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nangis saya sedih mainak disab sama saya parahnya. Anak, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi serta di jalanmu. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak menjamin anak sekolah tuh doa ini orang tuanya habis sholat bisa nyanyi dong, nyanyi apa ngawur nyanyinya. Nyanyi gimana? Ibuku sayang lagi cuci ditendang. Jangan. Ini yang ngaji meskipun gak sekolah tapi dia mengamalkan senantiasa doa-doa untuk menyayangi ibunya, doa-doa setiap hari dia amalkan untuk mengampuni dosa-dosa setiap hari. Bukti anak ini adalah anak yang soleh, anak yang soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam sebuah hadis yang berbunyi, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man ahaqqun nasa bi husni sahabati faqala ummuk qala thumma man qala thumma 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 abuk. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang satu laki-laki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, man haqqun nasi bi sahabati?" Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuanku yang paling baik ya Rasulullah? Rasulullah seketika menjawab, Rasulullah menjawab, siapa Rasulullah? Istrimu? Bukan, no. Pacarmu? No. Temanmu? No. Jawab baginda Nabi Muhammad SAW, qal ummuk. Siapa? Ibumu. Dia bertanya lagi, summaman. Nanti siapa lagi ya Rasulullah? Qal summa ummuk. Ibumu lagi. 2 kali. Qal berkata lagi si rajulun itu, Summa siapa lagi ya Rasulullah? Qal berkata Rasul, summa ibumu lagi. Kok baginda Nabi jawabnya ibumu ya? Tanya lagi lah, siapa tahu ntar berubah. Qal berkata lagi serajul, summa man? Siapa lagi ya Rasulullah? Siapa lagi? Qal berkata Rasulullah, qal summa abu, bapak. Jadi di sini sudah jelas bahwasanya seorang peran ibu adalah seorang peran yang paling baik di dunia, peran yang paling penting kepada anak-anaknya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjawab 3 kali berturut-turut dibanding bapak. Lahir bapak, kita nyanyiin ibu dulu, emak dulu, jangan bapak. Yang paling wajib, karena kenapa? Ibu dulu, karena ibu dari sejak mengandung sampai melahirkan itu adalah suatu pengorbanan yang sangat luar biasa. Bahkan setelah melahirkan, mau melahirkan itu adalah taruhannya apa? Nyawa. Ketika seorang ibu itu melahirkan dengan keadaan yang tidak selamat ataupun meninggal, maka si ibu itu meninggalnya adalah mati syahid. Jadi di sini diitibarkan bahwasanya ibu juga harus saling ngerti. Kalau lagi bunting nih, lagi gede, coba rumah saya, ya, kayaknya ibu rumah saya lagi gede, ya. Jadi bahwasanya ada suatu pepatah, anak itu cerminannya dari orang tua, ya, cermin dari orang tua. Kalau lagi bunting, lagi gede, ya,
Kadang-kadang ada ibunya lagi bunting untuk masak, ya. Ima lagi bunting ini dipaksain senang. Gimana senam? Lagi gede. 1, 2, 3. Kamu kita karunya anak kamu itu lidinya. Masih berojol doang. Nah, terkadang ada yang memang emaknya lagi bunting ya, lagi gede. Ini mah kerjanya musikan terus musikan. Apa karaokean? Gimana maksudnya? Boy, the boy, tempat the boy. Anak yang di dalam perut, boy. Ya salam. Nah, itu anaknya ntar dalamnya gini, boy. Awas tuh. Nanti ntar si anaknya itu nanti ngaruh. Itu tuh babar-babar yang memang berbau setan. Ini mah ada nih ibu-ibunya lagi bunting, kerjanya biduan nyanyi, tanggung, nyanyi terus maksain lagi bulannya gue, ada panggilan maksain, terus MC-nya bilang, acara selanjutnya yaitu lagu selanjutnya yaitu musiknya dengan lagu Meong Garong. Wajar munasabah anak gede kalakuna doang Meong Garong. Awas tuh, ya salam. Ya. Jadi harus mikir ibu juga ketika lagi bunting, gimana cara mencetak kader-kader anak yang soleh-solehah dari sejak hamil. Selalu dibaca Qur'anin, selalu disalawatin. Gimana lagi gede nih, perut gede nih, lagi masak ibu-ibu nih, ibu atau pompo nih, kalau lagi gede, lagi masak salawatin. Gimana? Gede. Ya apa salahnya sih? Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika. Apa salahnya gitu Yang ada si anaknya tuh bersalawatan. Oh mak, salawatan mak. Ya salam. Haru bu, haru pok, haru mang. Ya, salawatin. Atau sama suaminya gimana? Diusap, dielus-elus, bacain Quran sama suaminya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada tuh si bayi nanti gini. Santai. Ya. Elus mang, elus kalau boga pamajikan ya. Elus baca Quran, jangan ini mah. Sini perutnya sini. Di setel DJ. Mainnya the boy. Gimana? Baiknya itu harus dibaca Quran dari awal. Selalu diberikan asupan-asupan yang positif, disedekahin dari bunting. Nah, itu harus jadi ngaruh, cerminan tuh. Nanti ntar gedenya jadi soleh-soleh insya Allah. Tapi kalau misalkan orang ibu-ibu bunting kerjanya rebuahan. Tahu tuh bilang. Ada lagi nih, umpama lagi pas lagi buntingnya itu selalu di asupan lagi bunting lagi gede, tidak selalu diberi asupan berbau yang positif. Ini mau dikasih lagu terus, males terus, senam apalah, emaknya. Wajar munasabah, kayak gedenya jadi ngalunjak sama hidungnya. Gimana contohnya? Contohnya ada Kiman, namanya Kiman. Bulan. Coba pangmeserkan emak sekarang cabai 1 kilo, ya. Bawang 1 kilo, minyak 1 liter. Kata si Kiman apa? Ih mak dong, tapi sekarang mah nggak ada ya bahasanya kayak gitu. Zaman sekarang mah lebih kece, ataupun bukan bahasanya lebih kece ya, bahasanya lebih nganjak karena kalau ngajawab kita mah dan ngomong ngajawab gimana coba pangmeserkan iya ya sekian cabai sekian gimana mak coba mak jangan ngatur, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Tega sekali, teganya. Berhubung semuanya si Kiman itu artis, tukang sandiwara, tukang drama, nyanyi emaknya. Bukannya astagfirullah, bukan gitu ini mah. Nah, jika nanti kau telah hidup sendiri
Dan aku sudah tak ada lagi di sampingmu. Kau akan mengerti mengapa begitu menyebalkannya di matamu. Kau harus kuat, kau harus hebat. Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan menghakimimu. Si Kiman cerik, dia mah nangis, emaknya gitu, emaknya nyanyi, malah orang mah kan astagfirullahaladzim, usap dadanya ima nyanyi. Berbang artis manena cerik manena ba ulah cerik jasalah. Silah domokan nih. Jadi gitu ya, bahwasanya mencetak kadar anak-anak soleh-soleh itu adalah dari sejak buaya, bukan dari sejak gede. Bahwasanya dari sejak buaya. Ketika sejak buayanya bagus, maka gedenya juga akan insya Allah menjadi soleh-soleh yang solehah. Ini mah ada, Tan. Ini mah ada. Saya kemarin tuh lihat bahwasanya ada orang anak ya, dia sama anaknya diurusin sekolah sampai kuliah. Ketika sudah lulus, ya sudah lulus nih, foto sama pacarnya. Foto sama pacarnya. Captionnya gimana Ustaz? Captionnya gini captionnya. Terima kasih ya, udah menemenin aku sejak dari nol. Belum. Kalau dia dikemanakan mak kau dikemanakan, mak kau. Mama kamu dimanakan, mama kamu tidak punya malu sama sekali bahwasanya ibumu, bapakmu telah mengurusmu dari kecil, telah melahirkan ibumu. Ketika sudah besar, foto sama pacar ketika lulus waktu di kuliah. Tetapi foto sama pacar dengan pasangannya seraya dikasih caption apa? Terima kasih ya sudah temenin aku dari sejak nol. Mamamu dikemanakan? Mamamu senantiasa sudah mengandungmu, sudah melahirkanmu, sudah membesarkanmu. Tahu di mana? Mamamu selalu di malamnya mendoakan akan anaknya menjadi anak yang saleh-salehah, menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anaknya yang baik ada seorang tuanya, tapi anaknya kelakuan sebagai juri. Ya salam. Gue harus tidak kusah. Benar kau. Iya. Bapakmu dikemanakan? Untuk anakmu kemanakan? Bapak kau banting tulang, berangkat kerja